Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Kwai Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat kembali lagi menyampaikan materi fikih untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sholat Jumat. Ini adalah materi yang bagian kedua. Kemarin bagian ke-1 sudah saya upload di YouTube. Baik, langsung saja. Khutbah Jumat. Khutbah Jumat yaitu pidato seorang khatib sebelum mengerjakan sholat Jumat yang isinya mengingatkan dan mengajak jamaah untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum sholat Jumat dimulai, kita mendengarkan khutbah, dan yang menyampaikan khutbah dinamakan khatib. Selanjutnya, syarat khutbah. Yang pertama, khatib suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian suci dari najis baik badan, pakaian maupun tempat khutbah. Yang ketiga, khatib menutup aurat. Yang keempat, khatib berdiri bagi yang mampu. Selanjutnya, khatib duduk di antara dua khutbah. Jadi khutbahnya ada dua ya. Yang pertama khutbah berdiri, kemudian selesai khutbah pertama, khatib duduk, kemudian mulai khutbah yang kedua. Selanjutnya bisa dilakukan sesudah matahari tergelincir atau setelah masuk waktu zuhur. Kemudian khutbah disampaikan dengan suara keras dan jelas, terdengar minimal 40 jamaah. Yang terakhir, khutbah dilaksanakan berurutan antara khutbah pertama dan kedua. Kemudian rukun khutbah, ini yang harus ada di dalam khutbah. Yang pertama, memuji Allah Subhanahu wa taala dalam dua khutbah, berarti mengucapkan lafaz alhamdulillah. Biasanya ketika khatib mulai, itu awal yang diucapkan adalah alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang pertama. Kemudian khutbah kedua juga sama, pasti depannya itu dibuka dengan alhamdulillah. Selanjutnya, yang kedua, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu contoh sholawatnya. Selanjutnya, berwasiat agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada wasiatnya. Biasanya dalam bahasa Arab dan juga ada dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab biasanya usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada para jamaah agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Selanjutnya, membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah. Dan yang terakhir, membaca doa yang ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Ini rukun khutbah. Jadi harus ada. Kalau nggak ada, salah satu dari ini nggak ada, maka khutbahnya tidak sah. Selanjutnya, sunnah khutbah. Khatib hendaknya menghadapkan wajahnya pada para jamaah. Demikian pula para jamaah menghadap pada khatib, jadi saling berhadap-hadapan. Kedua, memakai bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, khatib menempatkan dirinya pada tempat yang lebih tinggi atau umumnya di atas mimbar. Kemudian yang keempat, tema khutbah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi. Kemudian yang kelima, materi khutbah tidak panjang. Jadi kalau jadi khatib, khutbahnya tidak perlu panjang-panjang. Adab sholat Jumat. Yang pertama, jamaah hendaknya diam mendengarkan khatib. Dalam suatu hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghawt. Rawahu Muslim. Jika kamu katakan kepada temanmu, diamlah di hari Jumat saat khatib berkhutbah,
maka kamu telah melakukan perbuatan sia-sia. Jadi kalau lagi khatib lagi berkhutbah kemudian kita ngomong, maka Jumatan kita menjadi sia-sia. Makanya ketika khatib berkhutbah, kita dengarkan dan jangan ngomong, jangan walaupun sedikit ya, walaupun ngingetin temen, diem, itu nggak boleh. Yang kedua, memperbanyak doa dan zikir saat khatib duduk di antara dua khutbah. Jadi salah satu waktu yang mustajab atau yang sangat mustajab ya, jadi insya Allah dikabulkan, itu adalah saat khatib duduk di antara dua khutbah. Nah, kita di situ dianjurkan untuk berdoa. Kemudian dianjurkan mandi, memotong kuku, kumis, memakai wangi-wangian dan berpakaian bersih dan rapi. Kemudian datang sampai masjid sebelum imam naik mimbar. Dan yang terakhir, mengisi shaf yang kosong dan langsung sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Ini beberapa adab sholat Jumat ya, sebenarnya ada lagi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.